Siapakah pemain terburuk IPL musim ini? Yo yo, set piece. Apa Selamat kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Reza? Baik-baik, sehat-sehat semua ya, Bro Angga ya, sehat Peacer juga ya. Sehat-sehat. Sehat dong. Ini masih dalam ini nggak euforia Liga Champion nggak? Udah gue tinggalkan. Udah gue tinggalkan. Oke. Kita tahu nih Liga Champion dan Liga-Liga Eropa udah selesai, ya kan? Yoi. Kita akan selalu bikin after party-nya nih ya, Bro Angga ya. Yoi, kita bikin after party-nya. Kalau channel-channel lain kan biasanya bikin yang baik-baik ya, yang terbaik ya nggak? Sky Yes. Sport ngerilis yang terbaik, yang semuanya pokoknya yang terbaik lah ya. Kita coba dari sudut pandang yang berbeda, Mas Bro. Yes, kita hari ini akan bahas ya versinya set piece, susunan tim, pemain-pemain yang underperform atau yang kita bilang penampilannya terburuk di IPL ya musim ini ya. Yoi, inefektif. Nah, bahasa halusnya tuh inefektif, Ja. Ineffective, yes. Nggak lain nggak bukan, kita mau ngasih insight pemain ini mau dipertahankan atau dilepas oleh klubnya, dan mudah-mudahan musim depan penampilannya bisa berbeda ya, Bro Angga ya. Pasti. Jadi kita mengajak set piecer untuk sama-sama ngebahas dan mengevaluasi pemain-pemain dari IPL sambil ngisi liburan. Yang liburan sebenarnya mereka, kalau gua bekerja. Oke, jadi set piecer selama mungkin 20 menit ke depan kita akan bahas pemain-pemain terburuk di IPL musim lalu. Siapkan cemilannya, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa share video ini ke circle terdekatmu. Siap ya, Ya. berangkat. Ya, kopi ya. Yoi, nah seperti yang lo bilang tadi, Liga Premier sudah berakhir. Manchester City akhirnya keluar sebagai juara. City, Liverpool, Chelsea, dan Spurs akan mewakili Inggris di UCL musim depan. Sementara Arsenal dan MU harus berjuang di Liga malam Jumat. Nah, West Ham akan bermain di UEFA Conference League. Set piece nih akan memilih hari ini 11 pemain terburuk di IPL, mulai dari goalkeeper sampai striker ya. Penilaian set piece didasarkan oleh beberapa faktor nih, teman-teman set piecer. Yang pertama statistik. Statistik bisa dari gol, assist, dan beberapa indikator lainnya ya, kayak misalnya seberapa sering melakukan intercept, blunder, dan yang lain-lain untuk pemain bertahan. Kemudian performa pemain sepanjang musim. Misalnya si pemain ini cukup sering main, tapi bisa jadi setiap dia mainnya jelek dan bisa berakibat ke prestasi klub tersebut. Dan yang ketiga, ekspektasi dan harga pemain, Bro. Itu ya. Misalkan pemain ini didatangkan atau dibeli dari satu klub dengan harga yang cukup tinggi, tapi nyatanya nggak bisa ngasih kontribusi yang signifikan sesuai dengan harganya. Jadi kurang lebih itu beberapa indikator versinya set piece ya. Versinya set piece. Kita akan mulai nih teman-teman set piecer dari belakang dulu nih ya. Kita akan mulai. Formasinya apa nih, Ja? Kita pakai, Ja, formasinya? Formasi standar aja lah, 4-4-2 ya. Nanti kalau 4-3-3 ya, kayak channel sebelah, 4-3-3 terus. 4-4-2. Nah, kalau menurut lu siapa, Bro, kira-kira di kiper ya? Untuk posisi goalkeeper sepanjang musim ini yang kita bisa perhatiin itu adalah kipernya Watford ya, yaitu Ben Foster. Ben Foster Nah, ya. di posisi penjaga gawang ini ada yang namanya Ben Foster. Pada musim ini kebobolan 77 gol. Wow. Gila. Kalau di rata-rata berapa tuh kebobolannya setiap pertandingan berarti ya? Iya kan. Nah, Watford juga harus dua ya. Hampir 2, setiap pertandingan tuh 2, karena kan ada 36 pekan ya, Bro ya. 1 koma lah ya. 1 koma. Anggap 1 lah. Jadi dia tidak pernah 38. bermain tanpa kebobolan. Nah, Watford gara-gara itu Watford harus terdegradasi ke Championship musim depan. Sebagai perbandingan nih, Bro, meskipun Burnley dan Norwich sama-sama kebobolan banyak, degradasi ya. Dan terdegradasi, namun kiper mereka itu Nick Pope dan Tim Krul itu membuat banyak saves, Bro. Statistiknya itu Pope 121 saves dan Krul itu 106 saves, sementara Foster hanya melakukan 70 save aja. Jadi gitu. udah kebobolannya banyak ya, dan ternyata memang save-nya sedikit ya. Gitu ya. Iya. Dibandingkan dengan yang terburuk nih ya, yang terdegradasi, dia lah yang paling buruk nih. Untuk sebenarnya Ben Foster sendiri dulu kan digadang-gadang sebagai penjaga gawang masa depan Inggris juga dulu sebetulnya, Bro. Gitu ya. Nah, pernah di MU kan? Yes, tapi tadi ironis tuh tadi yang lo bilang yang kiper yang terdegradasi sebenarnya kiper-kiper bagus juga. Ben Foster, Nick Pope, Tim Krul Belanda ya. Itu kan bukan kiper-kiper yang jelek juga. Sayang timnya terdegradasi ya. Kalau gua nih mau pick yang back ya, back posisi back kiri nih, Bro Angga. Back kiri kalau gua lihat backnya Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon, musim ini juga tampilnya underperform ya. Ini musim keduanya dia di Spurs dan kelihatan gagal memberikan kontribusi maksimal buat timnya musim ini. Gitu ya. Dia kan sering dipasang sebagai wingback nih.
ya. Yoi. Ciri khasnya Conte nih, ya. Kalau Fullback, ya. Conte kan wingback-nya pasti krusial nih, karena dia memainkan peran menyerang dan bertahan. Kalau dalam Yoi. formasinya Conte. Nah, Reguilon terbukti musim ini gagal memenuhi ekspektasinya Conte sampai dia digeser oleh pemain muda Spurs lainnya, tuh Ryan Sessegnon ya, gitu ya. Sessegnon, iya. Nah, sebagai wingback juga seharusnya kan dia cukup ofensif dalam menyerang. Nah, musim ini Reguilon hanya berhasil mencatatkan 3 assist, bro. Gitu ya, 3 assist dari total 25 laga IPL yang dia jalanin musim ini. Ya, jadi menurut gua penampilannya jauh lah dari ekspektasinya. Dari ekspektasi fansnya Spurs, dari ekspektasi Conte, dan ekspektasi kita. Kayaknya bagusnya dijual sih, atau dipinjamkan. Nah, kalau untuk back tengah nih, Ja. Back tengah nih ada 2 kan, dari formasi 4-4-2. Gua akan pick 1. Nanti lu lanjutin lagi. Nah, di back tengah yang pertama ini Saglar Soyuncu. Oh, Soyuncu, Leicester ya. Saglar Soyuncu dari Leicester. Soyuncu musim lalu tuh sempat digadang-gadang sebagai back yang memiliki potensi yang bagus, bro. Nah, tapi performanya justru musim itu sangat menurun. Nah, buktinya dengan Leicester yang musim ini kebobolan 59 gol, Leicester juga harus puas berada di peringkat 8 di musim ini dan tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Sayang ya, padahal musim ini kan Leicester main di Eropa ya. Sayang banget ya. Kemarin kan main di Conference League ya, kalah sama Roma kalau gue nggak salah. Terakhir betul, spesial banget. Nah, padahal sebenarnya performa Soyuncu ini sudah menurun kalau diperhatiin dari semenjak 2020, bro. Euro ya? Dari timnas Turki, dia kan orang Turki nih ya, gitu. Udah menurun tuh dari 2020, mungkin terkena pandemi atau apa segala macam, formanya menurun. Jadi Saglar Soyuncu dari center back dari Leicester, bro. Nah, kalau back tengah mana lagi nih, bro? Kalau gue disuruh pick back tengah mana, ya mungkin gue sih mau nggak mau gue akan pick Harry Maguire. Ya, Harry Maguire. Harry Maguire ini yang sempat gue didatengin hantunya nih. Ya kan, yang menurut gua Maguire masih jauh lah dari ekspektasi fans, ekspektasi pelatih, bahkan mungkin ekspektasi teman-teman satu timnya. Betul, De Gea terutama. Ya kalau gue lihat Maguire musim ini bermain, ya kita fair aja bahwa Maguire bermain cukup buruk musim ini dan membuat beberapa kali blunder fatal yang membuat performa MU jeblok, miskoordinasi, kemudian salah intercept, penempatan posisi, pokoknya kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh back tengah beberapa kali dilakukan oleh Maguire musim ini, dan dia juga gagal mengemban kapten, tugas seorang kapten ya, yang harus memberi contoh, mengasih motivasi. Gue melihat juga rasanya nggak pas ya Maguire. Apalagi yang menambah penilaian kita dengan harga 80 juta pound yang seharga Van Dijk ya. Itu ya, seharga Virgil ya. Nah, ini jauh sekali dari penampilan untuk pemain yang berharga mahal gitu ya. Apalagi nanti dengan kedatangan Ten Hag, gue nggak tahu apakah Maguire masih masuk dalam skemanya dia, dan kalau masuk rasanya butuh jauh peningkatan performa ya, Bro Angga. Gimana menurut lu? Benarnya kan kalau kita mau bilang pemain itu jelek 1, 2, 3 kali 4 pertandingan, lalu dia akan dirotasi, lalu dia akan diberikan kesempatan kedua, maka biasanya ada perform yang meningkat. Cuma kenapa lu pilih mungkin Maguire? Karena gue ngelihat juga dia selalu sering diberikan kesempatan sebenarnya dari Ole maupun Rangnick juga memberikan kesempatan, tapi dia tidak pernah memperbaiki permainannya, itu yang gue lihat. Jadi setelah diberikan kesempatan kedua pun tetap jelek kayak gitu, bro. Yes, bahkan menurut beberapa mantan pemain MU harusnya Maguire itu kan dalam tekanan ya, harusnya dia ambil liburan lah gitu ya, ambil liburan, balik lagi dalam kondisi ini ya, karena waktu di Euro sebenarnya penampilannya kan cukup bagus ya bersama Inggris, tapi tiba-tiba habis itu di MU banyak sekali kejadian yang membuat kita kaget. Ya, atau pindah sih, bro, atau pindah, mungkin memang ekosistemnya juga jadi sedang jelek ya, otomatis siapapun pemain bola yang ada di MU mungkin jadi jelek lah, cuma kecuali De Gea sama Ronaldo paling. Kalau bek kanan siapa, bro? Bek kanan, kita terlalu lama membahas Maguire nih. Kita mau bahas di bek kanan itu ada Luke Ayling. Luke Ayling. Leeds United, bro. Ya, salah satu pemain Leeds yang bermain tampil sangat buruk lah di musim ini kalau menurut gua. Dia itu pemain senior, ya. Terus wakil kapten. Mirip-mirip Bang Heri lah. Tapi dia gagal menjadi sosok leader yang bisa mengorganize pertahanan dari Leeds. Leeds tuh musim ini kebobolan 79 gol. Nyaris degradasi kan? Dan hampir degradasi, sering banget dibantai. Mereka itu hanya unggul 3 poin dari zona degradasi dan harus menunggu sampai ke weeks terakhir untuk bisa memastikan untuk bertahan di EPL. Nah, bahkan performa Luke Ayling ini sampai membuat Marcelo Bielsa itu dipecat, bro. Pada awal bulan Februari. Gurunya Guardiola itu.
gurunya Guardiola, Marco Bielsa. Itu untuk bek kanan, bro. Selanjutnya di formasi 4-4-2 mungkin kita akan pick 4 midfielder ya, Bro Angga ya. Yes. Nah, mungkin gue akan bantu lu dah dengan pick salah satu pemain Chelsea nih. Nah. Itu menurut gue Loftus-Cheek ya. Ya, musim ini betul. juga tampil underperform di bawah Thomas Tuchel. Dia tampil 26 laga di IPL musim ini gitu. Sebenarnya cukup sering tampil karena Kante dan Kovacic kan juga beberapa kali cedera ya gitu. Sebenarnya dia dapat kepercayaan lebih juga. Tapi memang dia menurut gua kurang berhasil untuk tampil bagus sebagai gelandang nomor 6 di Chelsea. Padahal menurut gua dengan formasinya 3-4-3 ya, dua gelandang Chelsea kan adalah posisi yang sangat krusial gitu kan. Nah, gue perhatikan kalau setiap Loftus-Cheek main, lini tengah Chelsea nggak sekuat biasanya. Gitu. Betul. Sering melakukan hal-hal yang tidak perlu kalau gue perhatiin kalau Loftus-Cheek itu, dan tidak konsisten juga, permainannya tidak konsisten. Pernah dicoba di center back juga jelek juga. Kayak gitu. Iya, tapi karena mungkin masih muda ya, masih banyak harapan untuk Loftus-Cheek ya. Harapan untuk dipinjamkan sama Todd Boehly. Nih bro, untuk nemenin Loftus-Cheek di tengah bro, gue mau cari juga salah satu sosok nomor 6. Ya kan Loftus-Cheek itu pemain nomor 6 lah ya, pivot. Paul Pogba. Oke. Kayaknya semua orang sepakat sih, bahkan mungkin pendukung MU pun sepakat kalau Paul Pogba di Manchester musim ini, di season adalah musim yang terburuk bagi Pogba. Itu musim ke-6 sebenarnya bagi Pogba di United, tapi tidak kunjung membaik bro. Tidak kunjung menemukan sentuhan terbaiknya. Kronis ini ya. Sudah dicoba juga nih dalam beberapa posisi ya, menjadi gelandang nomor 6, nomor 8, nomor 10, pernah dicoba juga di winger kiri. Bahkan itu yang dia keluhkan, gue sering diganti-ganti. Justru kalau gue jadi pelatih ya lu udah gue coba di mana-mana nggak bener-bener kayak gitu kan. Tapi beda dengan permainan dia di Juventus ya, atau bersama timnas Prancis, itu beda. Walaupun berhasil mencatatkan 9 assist di IPL musim ini, kebanyakan assist itu dicetak Pogba saat awal musim, di mana performa MU belum menurun bro. Gitu. Nah ketika masih lumayan lah ya. Ketika performa MU itu menurun atau anjlok, peran Pogba sampai tidak ada sama sekali. Kita tidak lagi melihat Pogba yang juara dunia bersama Prancis. Bahkan ada gosip, ada rumor yang mengatakan bahwa isu cederanya Pogba di bulan April kemarin adalah akal-akalannya aja, karena sudah nggak mau main buat United di sisa musim ini. Gitu. Karena kan kontraknya juga mau habis bro. Tapi kalau gue lihat dia akan kesulitan karena agentnya kan udah nggak ada nih. Amino baru meninggal ya kan. Yes. Biasanya kan dia banyak dibantu digoreng tuh sama agentnya kan. Nah ini akan dia menurut gue siapa yang mau nih. Dan tapi rasanya kan udah ditampung nih sama Juventus ya. Katanya. Nah, walaupun menurut gue dulu ya zamannya Pogba di Juventus ada Marchisio dan Andrea Pirlo bro. Siapa yang main bareng Pirlo mungkin ke-upgrade sih gitu ya. Semuanya dan juga di Prancis juga Pogba main sama Kante kan. Gitu. Ya gue nggak tahu apa di MU harusnya ada partner buat dia, tapi gue lihat yang terparah sebenarnya dari Pogba itu bukan permainan dia bro. Karena tadi lu bilang dia berhasil mencatat 9 assist. Tapi gue lihat Pogba di MU itu nggak ada semangatnya, passionnya aja nggak ada. Jadi lu kayak main ke atas lapangan ya karena job, karena pekerjaan, lu harus main. Tapi feels-nya hilang menurut gue. Mungkin saatnya kalau gue ya pasti Pogba pindah lah. Pernah dikritik Wayne Rooney juga itu, Pogba itu nggak serius mainnya, orang lagi kalah dia malah ketawa ketiwi sama Lingard kalau nggak salah gitu ya. Beda mentalnya sama pemain-pemain MU yang lain yang benar buat tim. Nah untuk sayap kanan siapa bro? Kalau sayap kanan mungkin kalau gue paksain, gue melihat pemain ini juga cukup underperform sekali musim ini. Mungkin Marcus Rashford bro. Rashfordnya United juga. Nah, kita tahu lah ya, ini musim yang sangat-sangat buruk buat Rashford, beda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Bisa dibilang musim ini Rashford nyaris nggak pernah main bagus. Nyaris nggak pernah main bagus panjang musim ini. Mungkin kalau ada nih fans MU yang ingat kapan terakhir kali Rashford main bagus, bisa komen nih di kolom komen kita. Kapan kira-kira tuh terakhir kali lo ingat Rashford main bagus di musim ini?
Mahal padahal bro itu bro. Ya, Rashford itu nah mahal itu. tapi gue nggak tahu Rashford ini kan aktif ya dan mulia juga, dia aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Inggris. Dia kan dapat gelar juga kan dari Queen ya. Iya, 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 iya. Tapi gue nggak tahu apakah itu mempengaruhi performa dia di lapangan. Harusnya kan enggak gitu. Nah, ada gosip juga Rashford bakal pindah dan masuk dalam 12 pemain rasanya yang akan dilego juga oleh MU. Oleh Ten Hag ya. Iya, dan gue nggak tahu apakah dia masuk skemanya Ten Hag. Tapi sih Rashford musim ini hancur tuh. Sial, hancur. Banyak tidak produktif. Nah, kalau di sayap kiri siapa bro? Di left wing lah. Ya, untuk di left wing, gua memilih pemain dari sang juara, bro, dari Manchester City. Ada pemain juara yang masuk dalam ini? Ada. Ada. Yang nggak main, ya. Itu Jack Grealish, bro. Jack Grealish. Oh, oke. Jack Grealish ini, ya, kita sebelum bicara statistik dia, kita bicara dulu harga transfernya dia, bro. Yaitu Jack Grealish didapatkan oleh Manchester City dengan harga 100 juta pounds. Harusnya wajar nih jika fans City ini dan seluruh penggemar sepak bola ini memiliki ekspektasi yang lebih terhadap permainan seseorang dengan harga sefantastis itu. Nah, tapi nyatanya Jack Grealish sendiri tidak memberikan kontribusi yang positif buat City di musim ini. Jadi dia ini kayak nggak bermain bagus, tapi City bisa juara. Kan kebayang kalau Jack Grealish-nya bermain bagus. Ya. Bahkan untuk sekedar tampil reguler di City aja, dia tuh kesulitan. Dia tuh nggak tampil secara reguler sebenarnya. Kalau gue bilang ini sedikit overrated lah. Kalau kita lihat rekor-rekor assist dan golnya juga sedikit sekali ya, dibandingkan di pemain-pemain lain di posisi itu. Kalau kita bilang Phil Foden yang kiri ya, atau siapalah kayak gitu, sedikit sekali tidak produktif dan kayaknya terlalu mahal untuk bisa kita bilang dia bagus bermain di City ya. Tapi kalau menurut gue sendiri, Bro Angga, masalah Grealish ini sebenarnya masalah kesempatan. Ya kan, kita tahu lini tengah, lini depannya City kan sesak sama pemain-pemain berkualitas ya, baik tim inti maupun cadangan. Jadi lo harus main semaksimal mungkin ketika lo diturunin. Mungkin Grealish, gue rasa nggak memuaskan Guardiola ketika dia diturunin, ya, sehingga kesulitan memang menembus tim reguler, ya. Sebenarnya masalah Grealish bukan masalah dia bagus nggak bagus ya, cuma masalah kesempatan dan dia harus buktiin dengan harganya ya nggak, 100 juta pound, iya kan? Lu masa 100 juta pound main golf aja, iya kan? Iya dong. 100 juta pound itu sama kayak Maguire tadi ya, harus sesuai dengan harga dan harapan. Seperti kayak Neymar di PSG juga ya, harusnya kalau jelek ya harusnya dibuang kayak gitu. Lanjut ya, gue masuk ke dua akhir ya. Mungkin gue akan pick striker nih sekarang ya. Menurut gue salah satu striker yang underperform musim ini, yang inefektif adalah Lacazette. Alexander Lacazette dari Arsenal. Yes, Arsenal. Di musim ini ya, menurut gue Lacazette kembali gagal untuk bisa menjadi sosok striker yang decisive, yang dibutuhkan Arsenal. Ya kan, walaupun Aubameyang sudah pergi, ternyata Lacazette juga nggak bisa menggantikan itu. Padahal sepeninggal Auba kan dia diwarisi ban kapten sama Arteta. Namun nyatanya dia nggak bisa jadi figur kapten yang nggak bisa ngangkat performa Arsenal. Ya, terutama rentetan hasil buruk nih di penghujung musim yang buat Arsenal akhirnya, kalau kita lihat memes-nya, akhirnya ditarik sama MU ke Liga Eropa ya, buat menemani kan gitu kan. Nah, bahkan kalau secara statistik Lacazette sebagai striker tuh hanya bikin 4 gol bro sepanjang musim ini. 4 gol. Nah, padahal striker ya. Striker, ya kan. Striker. Pemain depan lah. Iya. Yes, pemain depan dan dia bukan model yang wing juga loh. Gitu ya. Di nomor 9. Nomor 9 gitu loh. Dan bahkan sampai posisinya di Arsenal digeser pemain muda yang terakhir malah sering golin, Eddie Nketiah, ya kan. Bahkan Nketiah sampai cetak 5 gol tuh terakhir. Iya kan? Sampai digeser oleh pemain muda. Yes. Jadi menurut gua Lacazette rasanya musim terakhir ya kalau gua nggak salah ya di Arsenal nggak bisa memenuhi ekspektasi fans dan terutama ini ya ekspektasi Arteta. Nah, siapa kira-kira tandemnya Lacazette, Bro? Siapa kira-kira? Oke, karena gua adalah fans Chelsea maka gua akan memilih Romelu Lukaku. Wah, Lukaku. Ini sangat bagi gue sendiri, mungkin banyak juga yang sependapat sama gue. Romelu Lukaku di Chelsea ini ampas lah, gitu ya.
kalau dibilang Lukaku didatangkan dengan Inter tuh hampir sama kayak Jack Grealish tadi, sekitar 97,5 Lebih mahal bro, lebih pound. mahal Lukaku. Dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lini depan Chelsea ya, penyerangnya ke lini serangannya Chelsea. Tapi ternyata dalam statistik dia hanya mencetak 8 gol ya di EPL musim ini. Selama 1 tahun untuk penyerang sekaliber Lukaku ini ini anjlok sih, bukan tren yang menurun, tapi ini anjlok. Jadi kayak saham yang tiba-tiba down, flop gitu. Jadi 8 gol. Bahkan Lukaku sempat pernah membuat kegaduhan di sosial media pada bulan Januari ya. Pada bulan Januari ada salah satu video interview yang beredar yang mengatakan bahwa dia mencintai Inter Milan dan menyesal untuk bergabung ke Chelsea. Bayangin kan, udah ya. Iya kan? Iya. Lu bayangin udah mah dia nggak produktif ya kan. Ya. Dulu waktu pindah dari Inter bilangnya impian saya bersama Chelsea. Ya kan? Nah, Tuchel sendiri tuh lebih sering memasang Kai Havertz ya. Bagi gua ini wonderkid ya. Kai Havertz itu sebagai false nine ketimbang Lukaku yang mengantarkan Piala Champion. Juga Kai Havertz nyetak gol ya di tahun 2000, di tahun ini sih tahun lalu, tahun 2021 bro, tahun 2021 terus mengantarkan ke FIFA World Cup dan lain-lain. Jadi Lukaku hampir sama sekali. Sebenarnya selain Lukaku ini ada Timo Werner juga. Cuma yang ketika gue harus memilih siapa yang lebih buruk ya Lukaku sebenarnya karena harganya dan ekspektasinya. Iya. Werner juga parah dibandingkan harga. Betul, dibandingkan harga dari Timo Werner kayak gitu. Dan bikin kegaduhan lagi ya. Udah gak bikin kegaduhan lagi. mentalnya gitu ya. Tapi ini sebenarnya menarik sih. Apakah ini akan membuktikan bahwa Lukaku hanya bisa perform di Serie A atau Tuchel yang nggak bisa manfaatin sosok Lukaku itu bro. Iya. Ini teman-teman bisa bantu saya buat komen. Kira-kira kenapa nih? Apakah pemain sebenarnya secara garis besar apakah pemain-pemain yang tadi buruk itu adalah faktor mereka atau mungkin faktor pelatihnya kayak gitu bro? Yes. Dan teman-teman Setpisar semuanya boleh ikutan komen, ikutan tulis siapa kira-kira 11 pemain terburuk di IPL versi kalian ya, gitu ya. Apakah ada kesamaan dengan kita atau berbeda atau justru yang menurut kita jelek sebenarnya menurut teman-teman Setpisar enggak, bagus juga gitu ya. Ada yang lebih jelek dari yang kita sebutin, ya kan? Nah, oke. Kita nanti silakan tulis di kolom komen, bro. Oke, thank you. Itu tadi 11 pemain terburuk versi Setpiece. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share video ini ke circle terdekatmu, kopinya habisin. Ya, jangan lupa juga untuk ini ya, follow akun IG, TikTok dan Twitter kita ya di Setpisar ya. Karena di situ kita juga kasih juga ulasan-ulasan menarik juga ya. Sampai ketemu di topik dan ulasan selanjutnya yang menarik nih dari kita selepas selesainya liga ya, karena kita akan membawakan banyak materi-materi yang jauh lebih menarik. Oke? Siap. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpisar, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.